Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah game interaktif Wordwall sebagai media pembelajaran. Kita gabung dengan Google Classroom. Baik, langsung saja saya akan menuju sebuah Google Chrome. Saya klik 2 kali pada desktop saya. Baik, sambil kita tunggu, jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share serta komentar yang santun. Baik, pada pencarian kita ketikkan wordwall.net. Nah, di sini kita langsung klik pada Wordwall Creative A Better Lesson Quicker. Setelah baru masuk, saya akan mulai dengan mendaftar. Saya ubah dalam berbahasa Indonesia. Untuk yang baru bergabung, kita menggunakan klik gabung, ya, daftar maksud saya. Nah, jika sudah, kita langsung saja menggunakan login Gmail, yaitu saya gunakan Gmail yang ada pada Google, sehingga kita langsung di sini masih kosong pada aktivitas saya, sehingga buat aktivitas pertama. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membuat terlebih dahulu, tapi akan mencari di masyarakat pada fitur ini, yaitu sebuah soal interaktif yang dibuat oleh orang lain yang telah dibagikan secara publik. Contoh, saya mencari sebuah materi bangun ruang sisi datar. Ya, klik langsung di sini pada pencarian. Kemudian saya masih mencari, di sini banyak berbagai bentuk game yang dibuat. Di sini saya pilih misalkan yang bagian ini. Saya klik, kemudian game ini, Wordwall ini dapat dibagi. Sebelum dibagi, pastikan terlebih dahulu kita lihat dulu dengan cara preview ini start sebelum dibagikan. Kita cek dulu apakah sudah cocok. Kita start. Banyak bentuk yang ada di sebelah kanan untuk berinteraksi atau merubah bentuk-bentuk lain. Saya langsung start. Nah, di sini ada kita mencoba terlebih dahulu dengan cara yaitu menarik, mencocokkan, klik pada kotak di sana. Kemudian soal berikutnya akan muncul, kita di waktu untuk menghitung, kemudian mencari jawabannya. Itu adalah sebuah contoh bentuk game, yaitu interaksinya modelnya adalah temukan yang cocok. Nah, ini adalah soal yang saya tunjukkan. Kemudian kita mencari jawabannya di bagian bawah di sini dengan cara klik. Nah, itu artinya salah. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, kalau sudah cocok kita klik, maka bisa full screen. Nah, itu bentuk full screennya. Nah, oke, itu adalah untuk pengaturan start game-nya. Kita mencoba kembali resume. Kemudian jika soal ini telah cocok, mungkin nanti kita akan bagikan atau kita coba mencari bentuk yang lain. Nah, di sana berinteraksi dengan bentuk soal yang lain, yaitu dengan cara drag nanti di sana dengan kotak yang tersedia, atau cari yang lain, mungkin bentuknya teka-teki silang. Di sini menggunakan kotak-kotak yang bernomor. Kita tinggal klik nomornya, mungkin nanti pertanyaannya akan muncul. Atau tidak, kita coba bentuk dalam ulangan. Nah, ini bentuk ulangan, yaitu dengan pilihan ganda. Ya, kita misalkan ini yang akan kita bagikan. Cara bagiannya adalah tetapkan tugas di sini. Kemudian masukkan nama, karena kita menggunakan nama. Tapi kalau anonim, tidak menggunakan nama yang kita. Sedangkan tanggal waktu tidak ada batasan, tidak ada. Kemudian karena ini latihan adalah perlihatkan jawaban dan papan kelintak atau mulai lagi bisa berulang. Jika tidak, maka centangnya dibuang saja. Nah, karena ini merupakan latihan, saya akan perlihatkan jawaban dan bisa mengulang berkali-kali dengan cara klik mulai lagi. Langsung saja mulai, kemudian kita berbagi. Di sini adalah kita salin link atau bisa menggunakan langsung pada Classroom. Nah, kita tunggu sejenak
bagikan ke kelas. Pilih kelas yang kita bagikan. Misalkan di sini setelah saya pilih salah satu kelas, kita tunggu, kemudian dijadikan sebagai tugas. Klik buat tugas. Kemudian di sana saya pilih masih satu kelas. Kemudian go. Di sini kita telah menulis judulnya otomatis atau bisa kita rubah. Kemudian pilih kelas. Di sini saya membagikan ke 4 kelas. Itu dibagikan yaitu. Kemudian nanti kita akan membagikan kepada siswa melalui Classroom. Baik, bahasanya saya ubah dulu. Nah, itu bahasa Indonesia. Kemudian di bagian di sini setelah 4 kelas, kemudian poin, kemudian kita tentukan waktunya. Kita pilih tanggal berakhir kuis ini. Kemudian termasuk jam berapa, kita pilih jamnya. Kemudian jangan lupa masukkan ke topik ya, karena ini tugas. Saya sudah membuat topik pada Classroom yaitu tugas. Sehingga link ini nanti akan muncul di topik tugas. Baik, kita langsung saja menetapkan, atau bahasa lain itu adalah posting. Tapi juga bisa kita buat penyimpanan sementara yaitu bentuk draft. Kita melihat kembali di sini tugas kelas. Di sini akan terlihat bangun ruang isi data sebagai tugas. Kita edit kembali karena tadi masih dalam bentuk draft. Kita akan langsung posting atau menetapkan. Jangan lupa untuk mengatur bagian-bagian di sini. Kita langsung pilih assign sebagai tugas. Ini kita tetapkan untuk dibagikan kepada siswa melalui Classroom. Kita klik tetap menetapkan atau posting. Oke, kita klik menetapkan. Sini ada konfirmasi untuk mengkonfirmasi ulang apakah tetapkan bangun ini sebagai tugas. Jadi caranya kita lagi berbagi link. Oke, itulah cara berbagi melalui Classroom, sebuah game interaktif yaitu yang diambil dari masyarakat. Sedangkan yang lain bisa kita memilih nanti dengan mencari kembali pada masyarakat yang ada di sini. Oke, kita lihat ke bawah. Nanti akan ada pengaturan lain di bagian termasuk papan peringkat akan muncul. Kemudian perlihatkan jawaban juga akan muncul pada saat melihat, kita akan melihat di hasil. Jadi hasil pekerjaan siswa akan tampak di hasil. Kalau bahasa Indonesia hasil saya, kalau bahasa Inggrisnya adalah my result ya. Itulah cara berbagi hasil. Di sini tampak, kita lihat belum ada yang mengerjakan, yaitu aktivitas saya. Di sini kita membuat, nanti kita akan bahas pada tutorial selanjutnya. Tapi pada bagian pertama ini saya hanya berbagi melalui soal yang dibuat orang lain melalui sebuah fitur yang ada di pencarian yaitu masyarakat atau bahasa Inggrisnya community. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.